Alhamdulillahi Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azimil karim. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi kunniya bi abil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum kali ini dan seterusnya, mari kita senantiasa menguatkan keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Kita harus memegang prinsip yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sering dibaca oleh para khotib Jumat yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102. Sebuah ayat yang mengingatkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan mengingatkan untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selain daripada itu, sebagai makhluk yang sudah dianugerahi nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan tindakan akan menjadikan nikmat yang kita terima ini menjadi barokah dan terus bertambah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur, karena kita harus ingat peringatan dari Allah dalam ayat ini bahwa siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah akan mendapatkan siksa yang pedih. Di antara nikmat-nikmat nyata yang kita rasakan sampai saat ini dan tidak bisa kita bantah sama sekali adalah kenikmatan kesehatan dan umur panjang, sehingga kita sampai berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Rajab yang mulia, yakni bulan Ramadan. Semoga doa kita yang sering kita panjatkan sadari bulan Rajab dan Sya'ban akan diberi umur panjang bertemu dengan bulan Ramadan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita siapkan dalam menyambut Ramadan agar ibadah kita bisa maksimal? Setidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan dalam menyambut dan memaksimalkan bulan Ramadan, yakni persiapan fisik dan mental. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah mulia yang juga diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yakni berpuasa. Kita diwajibkan untuk tidak makan dan minum dan menghindari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita, sehingga perlu persiapan fisik untuk tubuh kita agar dapat beradaptasi dengan baik, yakni melalui latihan puasa di bulan-bulan sebelumnya seperti bulan Rajab dan Sya'ban. Rasulullah SAW pun telah mencontohkannya dan kita sebagai umatnya patut untuk mengikutinya.
Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain persiapan fisik, penting juga untuk melakukan persiapan mental menghadapi Ramadan. Persiapan ini bisa dilakukan dengan menanamkan kegembiraan dalam diri kita. Secara psikologis, rasa gembira saat menyambut sesuatu akan menumbuhkan kecintaan dalam melakukan sesuatu. Dan jika kecintaan sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka pasti akan maksimal hasil yang didapatkannya. Rasulullah pun telah mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kegembiraan ini juga bakal diganjar dengan sebuah keistimewaan. Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu alan niron. Artinya, siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Subhanallah, begitu mulianya bulan Ramadan, sampai rasa gembira menyambut kedatangannya pun kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan tiada tara, yakni terhindar dari siksa api neraka. Rasulullah pun telah mengingatkan kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Nasai. Bismillahirrahmanirrahim. Atakum Ramadanu sahru mubaraku faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tubtahu pihi abwabus samai wa tukhlaku pihi abwabul jahimi wa tughallu pihi maradatus sayatin pihi lailatu khairun min alpisah. Artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah, Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukakanlah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain persiapan mental dengan rasa gembira, kita juga perlu untuk mempersiapkan diri dengan meningkatkan mental bekal pengetahuan agama sekaligus guna meningkatkan keimanan kita. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkaji dan menggelar majelis taklim yang berkaitan dengan tuntunan ibadah bulan Ramadan. Ikhtiar ini juga dalam rangka menyatukan pemahaman dan jiwa kita beserta keluarga dengan bulan Ramadan. Selain tentunya meningkatkan kualitas atau frekuensi ibadah kita jelang dan selama bulan Ramadan nanti. Semoga dengan ikhtiar lahir batin kita menyambut bulan Ramadan kita dapat dengan maksimal memanfaatkannya sehingga kita akan benar-benar mencapai tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa, yakni menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli zanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.